Halo, saya Anastasia Sendi Luntungan. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado, program studi Teknik Informatika. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan suatu metode dalam sistem pendukung keputusan, yaitu metode TOPSIS. Dan untuk selanjutnya, saya lanjutkan dalam video penjelasan berikut ini. Selamat menonton! Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang materi sistem pendukung keputusan menggunakan metode TOPSIS. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah contoh kasus. Sebuah perusahaan minuman akan membuat cabang untuk pabrik produksi Sulawesi Utara dan sebagai pilihan alternatif didapatkan kawasan industri yang akan diseleksi berada di 3 kota, yaitu Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan 1 kabupaten yaitu Minahasa Utara. Untuk melakukan proses perhitungan menggunakan metode TOPSIS, yang paling pertama adalah menentukan permasalahan. Jadi, saya sudah menentukan permasalahan untuk alternatif 1, Manado, A2 Bitung, A3 Tomohon, A4 Minahasa Utara. Dan sebagai bahan pertimbangan atau kriteria, terdapat 5 hal yang digunakan, yaitu C1 harga tanah, C2 UMR, C3 tarif pajak, C4 suplai air, dan C5 SDM. Selanjutnya adalah memberi nilai untuk membuat tabel keputusan. Jadi di sini saya sudah tentukan nilai. Dan untuk nilai keputusannya, untuk tiap nilai pada tiap kriterianya sudah saya tentukan nilai-nilai sesuai dengan prosedur yang ada, yang sudah saya buat di sini. Selanjutnya adalah memberi bobot pada tiap kriteria. Untuk harga tanah, bobotnya 4, untuk UMR bobotnya 5, untuk pajak bobotnya 3, suplai air bobotnya 5, dan SDM bobotnya 2. Membuat keputusan ternormalisasi. Jadi di sini saya sudah menentukan tabel yang seperti sebelumnya, dan di sini saya membuat hasil perpangkatan, dan hasilnya untuk tiap kriteria saya tambah kolom tabel, maka hasil pangkatnya saya taruh di bawah sini. Setelah mendapatkan hasil pangkat, hasil dari pangkat tersebut kita kuadratkan, maka mendapat akar hasil pangkat seperti di bawah ini untuk tiap kriteria. Dan untuk rumus normalisasi, data per akar hasil pangkat per kriteria. Jadi untuk tiap data kita kalikan dengan hasil akar hasil pangkat seperti di tabel yang sudah saya buat ini. Untuk lengkapnya, kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Ini merupakan tabel data normalisasi dari hasil rumus normalisasi tadi. Untuk membuat normalisasi berbobot, kita juga terdapat rumus data normalisasi kali bobot kriteria. Jadi untuk bobot kriteria, seperti yang sudah kita tentukan sebelumnya, untuk tiap kriteria memiliki nilai atau bobot, kita kalikan dengan data normalisasi yang juga kita sudah buat. Jadi kita cocokkan untuk tiap kriteria, kita kalikan hasil dari kriteria tiap alternatif, kita kalikan dengan bobot kriteria. Maka hasil normalisasi berbobot seperti di tabel yang sudah saya buat seperti ini. Untuk mencari nilai max dan min dari normalisasi berbobot, untuk tiap tabelnya kita cari nilai tertinggi di tiap kriteria untuk nilai max, dan untuk nilai min nilai paling terendah. Jadi saya sudah dapatkan di sini contohnya untuk nilai max 2,7852 terdapat di Kota Bitung. Untuk min 1,3926 terdapat di Kota Manado dan Kota Tomohon. Begitu seterusnya untuk mencari nilai max dan min. Jadi di sini saya sudah lengkapi dengan tabel agar mudah dipahami. Dan selanjutnya mencari D+, D- di setiap alternatif. Ini merupakan rumus mencari D+. Dan di bawah ini sudah saya taruh contoh mencari nilai D+. Untuk hasilnya saya sudah salin ke dalam sebuah tabel seperti ini. Ini urutan D1, D+2, D+3, D+4. Ini merupakan nilai di tiap urutannya. Untuk mencari rumus D-,
Ini rumusnya dan ini adalah contoh dari mencari nilai D minus. Di sini saya taruh nilai D1 minus. Jadi hasilnya juga saya sudah taruh ke dalam tabel. Dan ini merupakan urutan dari D minus, D-1, D-2, D-3, D-4. Dan hasilnya masing-masing untuk setiap urutan. Dan yang terakhir adalah mencari hasil atau nilai V. Rumus mencari nilai V adalah Vx sama dengan dx minus per dx minus tambah dx plus. Jadi V, jadi ada 4 alternatif, jadi V1, V2, V3, V4. Hasilnya adalah D1 minus per D1 minus tambah D1 plus sampai seterusnya untuk sampai ke 4. Maka hasilnya adalah seperti di layar ini yang sudah saya taruh, yaitu untuk V1 0,2867, V2 0,5454, V3 0,3344, dan V4 0,7384. Dengan perhitungan menggunakan metode Topsis, didapat keputusan bahwa V4 atau Minahasa Utara yang akan dijadikan tempat pembangunan cabang pabrik produksi minuman karena memiliki nilai yang terbaik, yaitu 0,7384. Jadi di metode Topsis ini, yang paling menentukan adalah langkah yang terakhir ini adalah mencari hasil nilai V. Jadi hasil yang tertinggi itulah hasil yang kita dapatkan, yaitu nilai yang terbaik, karena itu merupakan nilai yang tertinggi yang kita cocokkan ke alternatif adalah terdapat pada Kabupaten Minahasa Utara. Dengan demikian, video yang sudah saya buat kali ini. Terima kasih sudah menonton dan kiranya materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.